Mata Xiao Yan tidak berkedip ketika dia melihat gadis kecil berpakaian putih itu duduk bersila di depannya di dalam ruangan yang sunyi itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang imut semula telah berubah dari Magical Beast. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia bertransformasi dari Magical Beast. Karena itu, dia merasakan kejutan dan tiba-tiba mendapatkan pengertian di dalam hatinya. Tidak heran dia berani makan bahan obat mentah. Bentuk aslinya sebenarnya adalah binatang ajaib. Dengan tubuh kuat Magical Beast, kekuatan obat liar dan keras masih dalam batas perlawanannya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Cepat dan bantu aku memperbaiki. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah ketika dia sedang dipelajari oleh Xiao Yan. Dia segera melemparkan pil emas keras ke tangannya dan berbicara dengan marah. Sebelumnya, Penatua Hao mungkin telah berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lembut tetapi dia masih bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakannya. Xiao Yan menerima pil emas keras dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya. Terakhir kali, kuali obatnya meledak selama kompetisi. Oleh karena itu, kuali obat yang dia gunakan kali ini adalah sesuatu yang dia beli dari area perdagangan setelah acara. Nilainya tidak terlalu tinggi dan mirip dengan kuali obat yang dia gunakan sebelumnya. Namun, itu masih lumayan untuk digunakan. Dengan lambaian tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiao Yan. Dia baru saja akan melemparkannya ke dalam kuali obat ketika dia terkejut Beast akan memiliki beberapa penolakan samar untuk api. Tidak apa-apa. Xiao Yan menghibur. Dia melemparkan gumpalan api ke dalam kuali obat. Tubuh tegang gadis kecil itu secara bertahap rileks setelah melihat nyala api memasuki kuali obat. Xiao Yan menunggu nyala api untuk memanggang kuali obat sebentar. Setelah itu, dia melemparkan pil emas keras ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, nyala api segera mulai naik dengan intens di dalam kuali obat. Perbaikan ini tidak dianggap sulit. Tidak apa-apa asalkan apinya memiliki panas yang cukup. Karena itu tidak melelahkan semangat Xiao Yan. Selain memperbaiki, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berpakaian putih di sisinya. Hatinya menjadi lebih ingin tahu tentang dia sejak dia mengetahui identitasnya. Pada saat ini, mata hitam gelap besar gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, batuk, saya ingin bertanya kepada Anda. Maukah Anda menjawab saya? Xiao Yan batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya dengan ceroboh membuka mulutnya. Saya ingat bahwa jika Magical Beast ingin berubah menjadi bentuk manusia, setidaknya harus mencapai kelas Dou Huang, bukan? Jangan bilang. Xiao Yan tersenyum dan bertanya padanya. Dia benar-benar mengalami kesulitan untuk percaya bahwa gadis kecil, aku tidak sekuat itu. Hanya saja aku tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang jarang terlihat. Setelah itu, saya berubah menjadi seperti ini dan tidak bisa lagi bertransformasi. Alasan saya memakan bahan obat ini adalah untuk tumbuh dengan cepat. Setelah itu, aku akan bisa mengubah tubuh binatang buas dan tubuh manusia sesukaku. Gadis kecil itu mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak benar-benar tertarik untuk menyebutkan ini. Oleh karena itu, suaranya membawa nada berdengung. Rumput transformasi tubuh? Tidak heran. Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Rumput transformasi tubuh adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh. Oleh karena itu, ia juga memiliki beberapa efek transformasi dari pil transformasi tubuh. Namun, jika binatang buas yang belum mencapai kekuatan yang dibutuhkan adalah untuk memakannya. Binatang itu akan terjebak dalam transformasi dalam bentuk manusia sampai kekuatannya tiba-tiba menerobos ke kelas Dou Huang. Di mana orang tuamu? Xiao Yan melirik Heart Gold PU yang secara bertahap meleleh di bawah kobaran api hijau di dalam kuali obat saat ia bertanya secara acak. Aku tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya saat gigi-giginya yang seputih salju menggigit bibirnya. Mata hitam gelap besar itu memiliki kelembapan. Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya telah hidup sendirian jauh di pegunungan.
Ketika saya masih muda, saya diintimidasi oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan suram, sampai saya makan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan penatua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawa saya ke Akademi Dalam dan saya tetap di sini. Xiao Yan kaget. Dia mengamati sikap keras kepala di mana gadis kecil itu dengan erat. Orang-orang itu sangat takut kepada saya. Bagaimana mereka berani menggertak saya? Untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam satu tegukan. Pride terangkat ke wajah gadis kecil itu sekali lagi ketika dia berbicara. Orang-orang itu sangat takut kepada saya. Bagaimana mereka berani menggertak saya? Untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam satu tegukan. Pride terangkat ke wajah gadis kecil itu sekali lagi ketika dia berbicara. Jangan katakan bahwa kamu akan memakan seseorang dalam satu tegukan jika kamu bertemu seseorang di masa depan. Anda sekarang dari bentuk manusia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kata-kata. Dia harus melihat betapa kocaknya ketika tubuh kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu. HMPH. Ini adalah kebenaran, tetapi saya belum makan manusia sebelumnya. Gadis kecil itu mendengus. Sikapnya menjadi jauh lebih baik setelah berbicara dengan Xiao Yan untuk sementara waktu. Maka yang terbaik adalah kamu tidak makan satu. Xiao Yan bergumam. Dia melambaikan tangannya dan segumpal bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera, itu bergabung bersama dengan cairan kuning keemasan. 10 jari Xiao Yan tiba-tiba menari dengan cepat. Mengikuti gerakan jari-jarinya, cairan kuning keemasan di dalam kuali obat dengan cepat terpisah. Akhirnya, itu berubah menjadi puluhan kelompok cairan kecil. Koagulasi! Xiao Yan berteriak dengan lembut. Cairan cepat membeku. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi puluhan danwan emas mengkilap, berguling dan berputar di atas api hijau. Penyempurnaan semacam ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika memurnikan pil obat bisa setenang ini. Xiao Yan tertawa pahit sambil menatap danwan yang memancarkan cahaya berwarna emas. Dengan lambaian tangannya, lusinan danwan berwarna keemasan membawa cahaya keemasan saat mereka melesat keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya, mereka mendarat di botol giok di tangan Xiao Yan. Hei, kenapa kamu tidak mencobanya? Rasanya harus jauh lebih baik daripada bahan obat yang Anda makan mentah. Xiao Yan tersenyum dan menyarankan saat menyerahkan botol batu giok kepada gadis kecil di sisinya. Dia dengan penuh semangat mengawasinya. Ai, gadis kecil itu mengangguk berulang kali sambil dengan cepat menuangkan danwan berwarna emas. Dia mengabaikan sisa hadiah panas di atasnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengunyah. Enak sekali. Gadis kecil itu mengunyah danwan berkeping-keping setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Enak sekali. Gadis kecil itu mengunyah danwan berkeping-keping setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengambil bahan obat untuk menyaring pil kekuatan naga dari cincin penyimpanannya. Dia mengatur mereka ketika dia berkata, kamu harus menyimpan danwan ini untuk konsumsimu sendiri. Jangan kasih pada orang lain nanti mereka bahkan mati. Aku sendiri merasa kalau mereka tidak memadai. Gadis kecil itu bergumam. Dia berdiri dan dengan sengaja bertindak seperti orang tua saat dia menepuk pundak Xiao Yan. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang menggertak Anda di masa depan. Saya akan membela Anda. Tidak ada seorang pun di Akademi Dalam ini yang berani menyinggung saya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil yang sangat imut itu sambil tersenyum dan berkata, baiklah, aku pasti akan mencarimu. Kalau begitu kalau aku sudah makan semua ini, bisakah kamu membantuku lebih banyak? Perlakukan itu sebagai hadiah karena saya melindungi Anda. Gadis kecil itu segera bersukacita ketika dia mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiao Yan. Mata hitam gelap besar itu dipenuhi dengan antisipasi. Xiao Yan memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya merencanakan sesuatu seperti ini. Dia hampir berpikir bahwa dia memiliki hati yang baik. Baiklah.
Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat nama saya dan tempat saya tinggal. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lemah. Aku tahu. Itu Xiao Yan. Orang tua itu sebelumnya mengatakannya. Saya juga akan tahu tempat tinggal Anda. Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengonsumsi bahan-bahan obat yang enak itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat kegirangan. Xiao Yan diberi gelar orang yang sangat baik di hatinya. Sampai mati. Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan kepuasan setelah mencapai tujuannya. Dia mengulurkan lidahnya ke arah Xiao Yan dan tertawa ketika dia merespons. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa terdiam. Dia memandangi gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, itu benar. Adik perempuan, saya masih tidak tahu nama Anda. Aku dipanggil Xian. Itu adalah nama yang penatua pertama berikan padaku. Namun, orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya, Brute Force Queen. Mereka semua berpikir bahwa saya tidak menyadarinya. Gadis kecil itu dengan tenang merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan kepalan tangan yang tak terlihat keluar seperti angin. Akhirnya, mereka bersandar dekat dengan wajah Xiao Yan ketika mereka terbang sebelum menabrak dinding yang dibuat khusus yang sekeras logam. Pada saat itu, beberapa lubang hitam pekat yang membawa beberapa garis retak muncul di atasnya. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa terdiam. Dia memandangi gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, itu benar. Saya akan datang dan mencari Anda setelah saya selesai memakannya. Meskipun dia berbicara seperti ini di mulutnya, Xian buru-buru melarikan diri dari pintu. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit ketika dia melihat bahwa Xian telah melarikan diri. Gadis kecil ini memang imut, tapi dia agak terlalu kejam. Xiao Yan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau sekali lagi terbentuk di ujung jarinya. Itu benar, Xiao Gege, aku memiliki peringkat di Akademi Dalam. Ini adalah apapun, peringkat kuat. Saya yang pertama, oke. Jika ada orang yang menggertak Anda di masa depan, Anda bisa menyebutkan nama saya. Seorang kepala kecil tiba-tiba menjulur masuk dari pintu. Dia tersenyum pada Xiao Yan sebelum buru-buru melarikan diri. Engah! Api berwarna hijau yang melengkung ke atas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Mulutnya melebar saat dia menatap pintu dengan tertegun. Itu lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya berkedut saat dia bergumam. Dia adalah orang teratas di ranking kuat yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Xiao Yan hanya merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan drama pada saat ini. Sudah lama sebelum Xiao Yan, yang berada di dalam ruang rahasia yang tenang, akhirnya pulih dari berita mengejutkan bahwa Xian telah meludah dari mulutnya. Dia menggosok wajahnya dengan kekuatan besar dan tertawa getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa yang pertama pada ranking kuat, yang dijelaskan oleh Lin Yan sampai kelihatannya dia abadi, sebenarnya adalah gadis kecil. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah binatang magis yang kuat dengan penampilan manusia. Gadis kecil ini juga cukup imut. Saya bertanya-tanya mengapa Lin Yan sangat takut padanya. Namun, dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa duduk di posisi teratas. Melihat dari kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan bahkan seorang elit Do Uang tidak akan berani melawannya. Xiao Yan bergumam pelan. Meskipun kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan sehingga sedikit berlebihan, dia tampaknya benar-benar mengandalkan kekuatan fisiknya dari cara dia menyerang sebelumnya. Dia bahkan tidak menggunakan energi sedikit pun. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan dengan lambat. Apakah guru dapat melihat seperti apa Magical Beast Xian itu? Xiao Yan bertanya. Aku tidak tahu, dia telah mengkonsumsi rumput transformasi tubuh. Karena itu, jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, orang biasa akan mengalami kesulitan mengidentifikasi jenis Magical Beast seperti apa dia. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata, namun, dari kecerdasan miliknya dan kekuatan menakutkan yang ia perlihatkan, saya pikir bentuk aslinya harus menjadi jenis binatang unik yang sangat langka dari zaman kuno. Lagi pula, sudah pasti mustahil bagi Magical Beast biasa untuk, meskipun kekuatan sebenarnya Xian sangat kuat,
Tampaknya pikirannya seperti gadis manusia kecil berusia 12 hingga 13 tahun. Tentu saja, ini tidak termasuk aura acuh tak acuh yang sesekali dia ungkapkan. Xiao Yan menarik keingintahuannya untuk Xian di dalam hatinya. Dia meletakkan seluruh fokusnya kembali ke ramuan obat yang telah memenuhi area di depannya. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan berhasil pada percobaan pertama ketika menyempurnakan pil kekuatan naga ini. Karena itu, ketika dia membuka mulutnya dia meminta 2 set bahan obat. Memperhalus hal ini benar-benar sulit di pikiranku. Namun, aku hanya bisa keluar untuk asparagus ice fire fruit itu. Xiao Yan tertawa pahit. Dia sekali lagi memanggil gumpalan api hijau dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Beberapa saat kemudian, pikirannya secara bertahap diaglomerasi ketika ia menggunakan seluruh fokusnya untuk memulai penyempurnaan sekali lagi. Penyempurnaan dari Dragon Strength Pill hampir 100 kali lebih rumit dan merepotkan daripada memperbaiki Heart Gold PU untuk Xian sebelumnya. Beruntung kekuatan Xiao Yan sudah maju ke kelas Douling. Terlepas dari apakah itu dalam hal tingkat kekuatan Douki atau kendalinya terhadap nyala api, ia memiliki peningkatan yang sangat jelas. Oleh karena itu, pelatihan kali ini jauh lebih santai dibandingkan dengan ketika dia bersaing dengan Han Xian. Namun, ini hanya relatif. Dari penampilan keringat lebat yang berulang kali merembes keluar dari dahinya, dia harus mengerahkan semua upayanya untuk dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini. Api hijau melewati kuali obat dan tercetak di dinding di dalam ruangan yang sunyi itu. Itu waktu berlalu dengan cepat selama penyempurnaan. Setelah menghabiskan hampir 8 jam, penyempurnaan yang merepotkan akhirnya memasuki tahap akhirnya. Mengentalkan. Teriakan itu terdengar dari dalam ruangan yang sunyi. Segera, cahaya merah gelap keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya, itu diraih dengan kuat di telapak tangan Xiao Yan. Dia mengamatinya dari atas ke bawah sebelum mengangguk puas ketika dia menempatkan botol giok ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan pil kekuatan naga, selama penyempurnaan ini, dia juga menghancurkan 1 set bahan obat. Namun, Xiao Yan tidak merasa sakit hati hanya karena ini. Dia jelas tahu bahwa mampu memiliki tingkat keberhasilan 50% ini sudah merupakan hasil yang cukup baik. Xiao Yan segera pingsan karena kelelahan setelah menyelesaikan semua ini. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengabaikan kelelahan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya saat dia buru-buru duduk bersila dan masuk ke mode pelatihannya. Latihan dalam situasi seperti ini di mana Douki dalam tubuhnya benar-benar kelelahan menuai 2 kali manfaat dengan setengah usaha. Soal pelatihan itu seperti menggunakan tetesan air untuk membentuk sungai. Seseorang tidak dapat mengendur sedikit pun. Xiao Yan segera pingsan karena kelelahan setelah menyelesaikan semua ini. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengabaikan kelelahan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya saat dia buru-buru duduk bersila dan masuk ke mode pelatihannya. Latihan dalam situasi seperti ini di mana Douki dalam tubuhnya benar-benar kelelahan menuai 2 kali nadinya. Dia sedikit senang menemukan bahwa Douki di tubuhnya telah ditingkatkan sedikit. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil obat dapat menyebabkan dia sangat lelah sehingga dia akan mati, tetapi proses ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dan meregangkan pinggang malasnya. Ketika dia mendengar suara tulangnya bertabrakan satu sama lain, perasaan nyaman dan menyenangkan pulih dari kelelahan yang ekstrim menyebar dari dalam hatinya, menyebabkan senyum menggantung di sudut mulutnya. Sekarang kita telah mendapatkan asparagus ice fire fruit, aku hanya kekurangan afinitas air monster core peringkat 6 sebelum kita bisa memperbaiki pil roh tanah. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Segera, buah memikat yang memiliki es dan api dalam satu entitas muncul di tangannya. Peringkat 6, itu setara dengan Magical Beast yang sekuat ahli dari kelas Dou Huang. Kemana saya akan pergi dan menemukannya? Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan lembut. Mari kita pikirkan solusinya. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa hati jatuh api di menara pemurnian Ki Langit berkobar menjadi semakin kuat baru-baru ini. Saya khawatir bahwa pemberontakan yang telah saya sebutkan tidak jauh. Yao Lao berkata perlahan.
Momen pemberontakan, Valenhard Flamme, akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk merebutnya. Kita tidak boleh membiarkannya lewat begitu saja. Kalau tidak, kemungkinan masalah yang akan kita hadapi jika kita ingin menyambarnya di masa depan akan setidaknya 10 kali lipat dari itu. Oleh karena itu, kita harus segera memajukan pil roh tanah sesegera mungkin. Kamu bisa santai. Jika itu benar-benar tidak mungkin, paling tidak kita bisa pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari Magical Beast peringkat 6. Tidak mungkin bahwa tidak ada peringkat 6 Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan yang begitu luas. Yao Lao terhibur dengan tawa. Kamu bisa santai. Jika itu benar-benar tidak mungkin, paling tidak kita bisa pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari Magical Beast peringkat 6. Tidak mungkin bahwa tidak ada peringkat 6 Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan yang begitu luas. Yao Lao terhibur dengan tawa. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao yang menghibur. Namun, dia tidak sepenuhnya tenang. Mungkin memang ada peringkat 6 Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan. Namun, dengan cara apa mudah untuk membunuh beast ajaib dari peringkat ini? Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa membunuhnya, sudah pasti pertempuran besar akan terjadi. Pada saat itu, kemungkinan besar guru akan terpapar seandainya itu mengkhawatirkan para tetua akademi dalam. Itu akan sedikit merepotkan. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. Xiao Yan hanya bisa menyembunyikan kekhawatiran ini. Dia menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan menepuk dirinya sendiri. Akhirnya, dia berdiri dan perlahan keluar dari ruangan yang sunyi ini. Penatua Hao menyaksikan Xiao Yan keluar dari ruangan. Dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan gelisah, "Bagaimana perbaikanmu? Apakah Anda berhasil?" Oleh karena itu, ia juga mengerti menyimpan Dragon Strength Pill, sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Penatua Hao buru-buru meraih botol giok di atas meja setelah melihatnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pil obat merah gelap bundar dari dalam dan berkata dengan gembira, "Kamu benar-benar berhasil. Anak kecil, Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Anda bahkan dapat mengendalikan api surgawi." Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan beberapa kata sederhana ketika dia mendengar ini. "Karena kamu telah membuat pil kekuatan naga, buah es api asparagus, itu akan menjadi milikmu." Matamu benar-benar tajam. Kelangkaan benda ini bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di seluruh gudang obat. Penatua Hao menyimpan Dragon Strength Pill dengan benar dan melambaikan tangannya dengan murah hati. Dia dengan bercanda berkata, "Jika ada bahan obat lain yang Anda butuhkan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Namun, ingatlah transaksi kami." Haha. Lagi? Menyempurnakan satu pil kekuatan naga, hampir membuatku pingsan. Xiao Yan tersenyum dan berterima kasih pada Penatua Hao sambil dia bergumam dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Hao ketika hatinya bergerak. Dia bertanya dengan cara menyelidik, "Penatua Hao, saya masih sangat membutuhkan sesuatu saat ini. Bolehkah saya menanyakan apakah Penatua Hao dapat membantu saya mencarinya? Jika memungkinkan, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk menyaring pil obat apapun yang Penatua minta. Karena kamu telah membuat pil kekuatan naga, buah es api asparagus, itu akan menjadi milikmu." Matamu benar-benar tajam. Kelangkaan benda ini bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di seluruh gudang obat. Penatua Hao menyimpan, lagi? Menyempurnakan satu pil kekuatan naga, hampir membuatku pingsan. Xiao Yan tersenyum dan berterima kasih pada Penatua Hao sambil dia bergumam dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Hao ketika hatinya bergerak. Dia bertanya dengan cara menyelidik, "Penatua Hao, saya masih sangat membutuhkan sesuatu saat ini. Bolehkah saya menanyakan apakah Penatua Hao dapat membantu saya mencarinya? Jika memungkinkan, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk menyaring pil obat apapun yang Penatua minta." "Oh, apa yang Anda butuhkan?" Mata Penatua Hao menjadi cerah ketika dia mendengar ini ketika dia bertanya dengan sedikit minat. Afinitas air peringkat 6 Monster Core. Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada wajah Penatua Hao. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia jelas merasakan wajah pihak lain berkedut sedikit. "Peringkat 6, mengapa kamu membutuhkan Monster Core peringkat tinggi?"
Magical Beast peringkat 6 setara dengan elit Dou Huang. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki keberanian untuk mencari monster cores mereka. Sepertinya tidak ada harapan untuk transaksi ini. Penatua Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Apakah selera orang ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar membuka mulutnya dan langsung meminta peringkat 6 monster core. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah batu yang bisa diambil di sisi jalan? Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa ketika dia mendengar kata-kata Penatua Hao. Dia berkata dengan senyum pahit, kita akan melupakannya karena Penatua tidak memilikinya, kebetulan memiliki afinitas air peringkat 6 monster core di tangannya. Satu yang untungnya dia dapatkan saat itu. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Sukacita liar segera menyapu wajahnya. Sangat? Jika Penatua Hao dapat merujuk saya kepadanya, Xiao Yan pasti tidak akan melupakan manfaat Penatua Hao jika saya bisa mendapatkan peringkat 6 monster core. Kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat sekarang. Orang itu memiliki karakter pelit. Saat itu, ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengandalkan keberuntungan untuk membunuh Magical Beast peringkat 6 yang sudah terluka parah. Karena itu, ia telah memegang peringkat 6 monster core seperti harta. Kadang-kadang, dia bahkan akan menyombongkannya di depan kita. Jika Anda ingin menukarkan monster core peringkat 6 ini dari tangannya, Anda perlu mengeluarkan sesuatu yang dia sukai. Kalau tidak, Anda bisa bersiap untuk berdarah deras. Ikuti aku. Penatua Hao melambaikan tangannya dan segera memimpin jalan keluar dari pintu. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia dengan cepat mengikuti Penatua Hao. Mampu mendapatkan berita tentang peringkat 6 monster core pada saat yang bersamaan ketika dia terdesak waktu tidak diragukan lagi berita baik baginya. Dia harus mendapatkan rang 6 monster core itu, tidak peduli berapapun harganya. Xiao Yan mengikuti Penatua Hao ketika dia berjalan keluar dari gudang manajemen obat. Mereka berjalan perlahan sambil mengikuti jalan utama. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang melihat mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang jalan. Kejutan melintas di wajah mereka. Penatua Hao selalu memandang yang lain dengan wajah dingin. Karena itu, orang lain takut dan menghormatinya. Mereka semua merasa sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa dia terlibat dalam percakapan tersenyum dengan Xiao Yan. Selain terkejut, mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Yan sedikit lebih serius. Semua orang jelas tahu otoritas para tetua ini di dalam akademi dalam. Jika seseorang tidak membuka mata mereka dan menyinggung mereka, para tetua ini mungkin menemukan masalah. Menyalahgunakan wewenang seseorang untuk tujuan pribadi seseorang adalah sesuatu yang pasti ada bahkan di dalam akademi dalam ini. Xiao Yan tidak memperhatikan tatapan itu di sepanjang jalan. Karena Penatua Hao berada di sisinya, bahkan beberapa siswa yang mengenalinya dan ingin melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan juga membebani situasi dan mundur. Karena itu, Xiao Yan menyelamatkan banyak masalah. Penatua itu disebut Liu Ying, dia adalah penatua menara penjaga dari tingkat kelima dari Menara Pemurnian Qi Blazing Sky. Gilirannya untuk istirahat hari ini, oleh karena itu, kita bisa langsung pergi ke tempat tinggalnya. Penatua Hao memberitahu Xiao Yan beberapa hal yang berkaitan dengan penatua itu di sepanjang jalan. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Kamu bisa dengan mudah menyatakan tujuan dari kunjunganmu ketika kamu melihat keinginan penatua jika dia ingin berhasil mendapatkan peringkat 6 monster core dari tangan orang lain. Apa yang dia sukai, kamu harus mengerti dengan jelas bahwa setelah mencapai kelas seperti kita, sangat sulit untuk menggerakkan kita dengan barang-barang berharga biasa. Sebaliknya, beberapa hal yang dapat membantu kami dalam pelatihan kami memiliki daya tarik yang sangat besar bagi kami. Meskipun orang itu pelit, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Jika Anda dapat mengambil item yang akan menguntungkan pelatihannya, saya pikir dia harus tertarik. Penatua Hao menyuarakan pikirannya. Sesuatu yang menguntungkan pelatihannya. Xiao Yan bergumam pelan, boleh aku tahu apa hubungan metode Qi yang dipraktikkan penatua ini? Api afinitas. Justru karena ini emosinya agak kuat. Penatua Hao menjawab dan tersenyum. Api afinitas? Xiao Yan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia sekarang memiliki pemahaman kecil di dalam hatinya. Penatua Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat sikap Xiao Yan.
Apakah orang ini benar-benar mampu mengeluarkan sesuatu yang akan memindahkan orang tua yang pelit itu? Betul. Dia adalah seorang alkemis. Biasanya, dia seharusnya menyimpan beberapa harta. Saat mereka berdua bercakap-cakap di sepanjang jalan, mereka tanpa sadar mendekati daerah bagian dalam Akademi Dalam. Tempat ini adalah tempat tinggal para tetua akademi dan instruktur Akademi Dalam. Lingkungan itu sunyi dan damai. Itu berkali-kali lebih baik daripada asrama para siswa. Ini tidak aneh. Dengan kekuatan yang kuat dari dibangun oleh bambu hijau zamrud. Penatua Liu ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya ketika dia melihat rumah bambu ini. Penatua Hao di depannya telah mengangkat tangannya dan baru saja akan mengetuk pintu ketika sebuah suara yang kuat dan tidak sabar dikeluarkan dari belakang pintu, "Masuklah jika Anda mau." "Mengapa Anda perlu mengetuk pintu? Anda menyukai metode kuno ini. Tidak bisakah kamu lebih langsung?" Xiao Yan tertawa pahit ketika dia mendengar kata-kata yang dikirim dari dalam rumah. Baru saat itu dia mengerti mengapa Penatua Hao mengatakan kepadanya untuk secara langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Jelas, ini adalah orang yang tidak sabar. Dia tidak akan menerima seseorang yang berbicara kepadanya secara tidak langsung. Penatua Hao tidak merasakan apapun saat ini. Dia mendorong membuka pintu seolah-olah dia sudah terbiasa dan berjalan masuk sambil memegang senyum di wajahnya saat dia berkata, "Penatua Liu. Saya telah membawa seseorang dan saya khawatir Anda harus melihatnya." Penatua Hao tidak merasakan apapun saat ini. Dia mendorong membuka pintu seolah-olah dia sudah terbiasa dan berjalan masuk sambil memegang senyum di wajahnya saat dia berkata, "Penatua Liu. Saya telah membawa seseorang dan saya khawatir Anda harus melihatnya." "Siapa itu?" Xiao Yan juga mengikuti Penatua Hao dan berjalan ke rumah. Namun, dia secara kebetulan melihat seorang lelaki berjubah merah berjalan di rumah. Pada saat ini, mata mengantuk lelaki tua itu masih sedikit suram. Tampaknya dia baru saja lolos dari bilang padaku bahwa kamu telah diusir dari Menara Pemurnian Ki Membara Langit oleh beberapa sesepuh dan ingin aku pergi dan memohon untukmu. Siswa Xiao Yan menyapa Penatua Liu. Xiao Yan tersenyum sedikit, maju selangkah dan berbicara dengan kedua tangan ditangkupkan. "Ah, iya. Xiao Yan. Xiao Yan yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 5. Penatua Liu hanya merespons dengan suara acuh tak acuh pada awalnya. Lagi pula, dia melihat terlalu banyak siswa yang datang ke sini untuk memohon belas kasihan dan sudah terlalu malas untuk diganggu oleh keluhan mereka. Namun, dia sedikit terkejut setelah mendengar nama yang agak akrab. Tatapannya buru-buru bergeser ke wajah Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berbicara dengan terkejut. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak berharap bahwa statusnya sebagai alkemis sangat berguna. Bahkan penatua ini dengan tergesa-gesa mengubah ekspresinya ketika dia mendengar namanya. Nama ini sangat terkenal. Duduk. Apa alasan kamu harus mencariku?" Penatua Liu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia duduk di kursi sebelum kembali ke karakternya yang tidak sabar ketika dia bertanya dengan nada mendesak. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya ke arah Penatua Hao dan bertukar pandang dengannya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa Xiao Yan harus menangani hal-hal yang tersisa. Xiao Yan mengangguk tak berdaya dan merenung sejenak. Dia menggunakan kebijaksanaannya dalam kata-katanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Liu terutama karena saya yang kecil ini saat ini kekurangan sesuatu. Secara kebetulan, Penatua Liu memiliki benda ini. Xiao Yan pasti akan memberikan tidak akan menolak selama itu bukan barang yang sangat berharga." Afinitas air peringkat 6 Monster Core. Xiao Yan disebutkan dengan santai. "Retak. Retak." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika cangkir teh di tangan Penatua Liu di depannya tidak bisa menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dengan suara jernih, itu berubah menjadi tumpukan fragmen. "Batuk." Penatua Hao terbatuk pelan di samping. Orang ini benar-benar memandang hal itu sebagai hidupnya. Tampaknya akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkannya kali ini. "HMPH. Orang yang bergosip secara acak ini adalah orang yang memberitahu Anda bahwa saya memiliki Monster Core peringkat 6 kan?" Penatua Liu mengusap jejak air di tangannya dan menatap Penatua Hao.
Meskipun penatua pertama diam-diam memberitahu mereka untuk menjaga Xiao Yan, mereka tidak perlu menjaganya sejauh itu, bukan? Peringkat 6 Monster Core adalah hal yang langka, tidak peduli bagaimana seseorang menempatkannya. Apalagi hal ini adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan nyawanya saat itu. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikannya kepada orang lain? Aku akan secara terbuka memberitahumu bahwa aku tidak akan memberikan peringkat 6 Monster Core kepada siapapun. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Dalam upaya untuk menghilangkan pemikiran Xiao Yan ini, kalimat pertama Penatua Liu, Penatua Liu, peringkat 6 Monster Core mungkin memang berharga, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak memiliki harga. Anda berlatih metode Ki Afinitas Api. Afinitas air seperti Monster Core tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi Anda. Satu-satunya alasan kamu menolakku tanpa berpikir adalah karena kamu khawatir aku tidak bisa mengambil sesuatu yang benar-benar akan menarik Penatua Hao, bukan? Xiao Yan tidak merasa sedih hanya karena sikap tegas Penatua Liu. Dia sedikit tersenyum sebelum berbicara dengan lambat. Penatua Liu memutar matanya tetapi tidak menjawab. Sebuah peringkat 6 Magical Beast adalah sesuatu yang bahkan saat ini dia tidak bisa kalahkan. Meskipun dia melihat peringkat 6 Monster Core ini sebagai harta, dia bukan orang bodoh yang memeluknya sampai usia tuanya. Core monster ini mungkin memiliki energi yang kuat, tetapi itu adalah jenis energi liar dan keras yang belum disempurnakan. Tubuh manusia tidak akan mudah menyerapnya. Karena itu, ia secara alami tidak akan menolak jika ada seseorang yang bisa mengambil sesuatu yang akan menggerakkannya untuk menukarnya. Namun, dengan usia Xiao Yan di depannya, Penatua Liu benar-benar kesulitan mempercayai betapa berharganya benda yang bisa ia keluarkan. Penatua Liu juga harus tahu bahwa inti rakasa peringkat 6 ini tidak dapat banyak berguna di tangan Anda. Oleh karena itu akan menjadi pilihan terbaik untuk menukarnya dengan sesuatu. Penatua tidak harus keras kepala. Mengapa kamu tidak membuka mulutmu dan katakan padaku apa yang kamu inginkan? Jika Xiao Yan memilikinya, aku secara alami akan mengeluarkannya. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Hei, kataku, kamu seharusnya tidak ketinggalan zaman. Meskipun Xiao Yan masih muda, mungkin ada lebih banyak harta padanya daripada Anda. Tidak akan ada lagi tokoin menukarnya dengan sesuatu. Penatua tidak harus keras kepala. Mengapa kamu tidak membuka mulutmu dan katakan padaku apa yang kamu inginkan? Jika Xiao Yan memilikinya, aku secara alami akan mengeluarkannya. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Hei, kataku, kamu seharusnya tidak ketinggalan zaman. Meskipun Xiao Yan masih muda, mungkin ada lebih banyak harta padanya daripada Anda. Tidak akan ada lagi toko ini setelah Anda melewati desa ini. Penatua Hao mengipasi api di samping. TL, tidak akan ada lagi toko ini setelah Anda melewati desa ini, artinya tidak akan ada lagi kesempatan ini begitu Anda melewatkannya. Wajah Penatua Liu berganti-ganti antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Dia menggosok hidungnya dan berkata, adalah mungkin jika Anda ingin menukar peringkat 6 Monster Core ini dari tangan saya selama Anda memberi saya Do Uling Pil. Do Uling Pil? Apakah kamu tidak memiliki mulut singa, orang tua yang tidak akan mati? Penatua Hao di samping segera melompat ketika suara Penatua Liu terdengar. Yang pertama membelalakan matanya dan memarahi, itu adalah pil obat tingkat 6. Bagaimana Xiao Yan bisa memperbaikinya dengan kekuatannya saat ini? Apakah kamu tidak mempersulit orang lain? Penatua Liu memukul bibirnya dan mengabaikannya. Dia hanya menggunakan tatapannya untuk menonton Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, namun. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dengan lembut ke cincin penyimpanannya. Segera, biji teratai seukuran ibu jari berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Biji teratai berwarna hijau baru saja muncul ketika energi panas yang kuat bergetar bergema di dalam ruangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara ketika dia memandang Penatua Liu, yang telah menegakkan tubuh dalam sekejap. Saya pikir Penatua Liu mungkin tertarik pada hal ini.